Apakah yang menyebabkan kita sulit menjadi tenang di dalam segala situasi? Apalagi situasi-situasi yang menegangkan dan penuh ketakutan. Tentu saja semua bermula dan berangkat dari pikiran kita. Ketika pikiran sedang tegang, maka kita akan melihat segala sesuatunya juga dengan ketegangan. Ketika pikiran sedang tenang, maka kita akan menghadapi dan melihat segala sesuatu pun dengan ketenangan. Dan untuk ini perlu latihan. Tidak terjadi secara otomatis. Agar pikiran tetap tenang dalam segala situasi, perlu proses. Karena pada saat dimana kita berhadapan dan dikelilingi oleh sebuah ketegangan dan sebuah kondisi yang membuat kita galau dan gelisah, cemas, penuh khawatir dan ketakutan. Pada saat itulah sebenarnya paling dibutuhkan pikiran yang tenang. Dan bagaimana caranya untuk bisa berlatih agar pikiran tetap tenang? Satu hal yang akan kita renungkan hari ini adalah ganti tuduhan di dalam pikiran menjadi keteduhan di dalam pikiran kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Matius 9 ayat 3 sampai yang kelima. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Cuplikan dari ayat 3-5 Matius 9 merupakan satu bagian dari kisah di mana Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit. Dan pada saat itu Yesus mengungkapkan sebuah ungkapan dosamu sudah diampuni. Namun respons dari orang-orang beragama pada waktu itu, ahli Taurat, di dalam hati mereka terjadi sebuah tuduhan yang sangat keras terhadap Yesus. Dikatakan ayat 3 tadi, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Lalu ayat 4 dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka dan menegur, bertanya, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Kata pikiran dan memikirkan di dalam ayat yang keempat ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, entumeomai. Entumeomai itu berasal dari sebuah kata lagi, yaitu kata dasarnya adalah thumos, yang artinya adalah sebuah pikiran yang digerakkan dari hasutan-hasutan di dalam diri. Sebuah fitnahan, sebuah tuduhan, tetapi ada di dalam diri. Ibaratnya seperti sesuatu yang impulsif, dorongan dari dalam yang menyebabkan seseorang berpikir begitu buruk, menghasut, menghakimi, menuduh, dan menfitnah. Namun di dalam Matius dicatatkan bahwa ini semua terjadi di dalam hati orang-orang ahli Taurat yang notabene orang beragama pada waktu itu. Mengapa demikian? Bukankah harusnya orang beragama pikirannya bersih, tidak ada hasutan? Bukankah harusnya orang beragama dan tahu Taurat Tuhan atau tahu sabda Tuhan, hidupnya itu penuh damai dan kata-katanya mendamaikan? Namun tidak demikian dengan kelompok orang beragama pada waktu itu. Mereka sangat syarat pikirannya dengan hasutan-hasutan. Mudah sekali menuduh. Pikiran mereka dijejali oleh berbagai macam hukum dan aturan, sehingga melihat orang dari sudut hukum dan aturan itu. Boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Dan ini yang menyebabkan orang-orang menjadi segan dengan orang beragama pada waktu itu. Karena mereka sosok yang pengen dihormati, bukan karena kasih sayang dan kebaikan mereka.
Tapi dihormati karena mereka tahu hukum. Dan orang jadi takut berjumpa dengan mereka karena siap-siap dihukum. Ketika seorang melanggar, tidak cuci tangan sebelum makan, atau mungkin melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang mereka punya, maka mereka akan sesegera mungkin bertindak. Pikiran yang penuh hasutan ini atau entumeomai, cara berpikir menghasut dan cara berpikir menuntut serta menuduh, menyebabkan hidup mereka sesungguhnya tidak tenang, reaktif, mudah tersinggung, dan ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, mereka paling pertama bereaksi. Dan dengan segala kebenciannya, mereka lalu kemudian mengumumkan kepada banyak orang. Dan inilah yang terjadi dalam menyanggah apa yang Yesus lakukan ketika mengatakan kepada orang yang sakit itu, dosamu sudah diampuni. Bagi mereka yang notabene memegang hukum, para ahli Taurat ini berpikir itu hujatan kepada Allah. Dengan mengatakan dosa diampuni, itu adalah wewenang Allah dan bukan Yesus yang mereka pikir bukan anak Allah. Yang mereka pikir Yesus ini siapa? Kok berani-beraninya mengatakan dosa sudah diampuni? Namun bagi Yesus ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni karena memang dia berotoritas untuk mengampuni dosa. Hanya orang-orang beragama itu tidak tahu. Mereka hanya berpikir hukum yang utama, Tuhan urusan belakangan. Mereka berpikir Taurat harus dijunjung tinggi. Tapi dengan tinggi hati mereka junjung tinggi itu Taurat sampai akhirnya urat melayani mereka putus. Tidak ada keinginan untuk melayani, tidak ada keinginan untuk mengasihi, apalagi memperhatikan orang-orang yang cacat, yang lemah, yang tidak berdaya. Dan disinilah Yesus menegur dengan sebuah statement yang sangat tegas. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Yesus tentu saja menegur ini mengejutkan orang ahli Taurat itu. Karena mereka pikir loh, kok Yesus tahu kalau dalam pikiran mereka itu mereka menuduh Yesus. Disinilah kita lihat bahwa Allah kita dan Yesus anak Allah itu sangat paham apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Dia bisa membaca pikiran dan hati manusia melebihi ahli-ahli pembaca pikiran dan pembaca hati. Manusia saja tidak bisa melakukannya, tetapi Yesus bisa. Dan ini yang menyebabkan kita justru terhibur dan terkuatkan bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang mengetahui pikiran kita. Dan karena Dia mengetahui pikiran kita, Dialah yang mampu mengubah pikiran kita. Dari yang penuh dengan tuduhan, hasutan, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat. Yesus katakan ini pikiran yang jahat. Ketika kita menuduh dalam pikiran itu adalah sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Kita pikir kejahatan itu kalau terungkapkan baru itu jahat. Tindakan moral yang kelihatan itu jahat. Tapi bagi Yesus dalam pikiran saja ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk itu adalah sebuah kejahatan. Dan Yesus tegas sekali mengatakan demikian. Dia menegur keras orang-orang yang ada pada waktu itu. Apa yang kita pelajari dari teguran Yesus ini? Yesus ingin mengajak kita, Tuhan ingin mengajar kita, agar supaya kita mengganti pikiran-pikiran yang jahat itu, yang penuh tuduhan, dan ganti dengan pikiran-pikiran baik yang penuh keteduhan. Dan itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hadir. Dia tidak membawa-bawa label agama apa, tetapi Dia hadir sebagai sosok pribadi yang punya pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang baik, sama sekali tidak ada pikiran jahat. Tegas Dia katakan, dan itulah yang meneduhkan. Pikiran jahat penuh tuduhan, tapi pikiran baik penuh keteduhan. Mari kita berdoa terus, mohon Tuhan ubahkan pikiran kita. Seandainya hari ini ada yang pikirannya penuh dengan tuduhan, mungkin menyalahkan sebuah keadaan atau menyalahkan diri sendiri, menuduh pasangan, menuduh orang tua, menuduh anak, suami, istri, atau menuduh siapa saja sesama kita. Mari datang kepada Tuhan sumber keteduhan. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Selamat berserah lagi. Amin.